Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Pada hari ini kita beranjak sedikit dulu tentang apa yang kita bahas. Pada hari ini kita akan mencoba membahas dan mereaksi tentang video yang disampaikan oleh Hadi Aminullah, yang mana beliau ini disinyalir membawa ajaran yang menyimpang menurut MUI Sulawesi Selatan tentang apa yang diajarkan ia kepada masyarakat. Sebelum kita membahas video ini, alangkah baiknya kita saksikan apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini. Silakan simak videonya. Sembayang kalau tak ditengok mentua kau, tak sembayang kau. Kalau ada mentua datang, kejap ya, sekejap ya, aku nak sembayang. Usalli fardu maghribi salasa raka'ataini lillahi mertua. Kau sembahyangkan karena mertua kau. Macam itulah lafaz niatnya. Bunyi Arab, bunyi Melayu, saja aku sembahyang 3 rakaat, sengaja saja aku solat maghrib 3 rakaat dikarenakan mertua aku tengok. Dari audio tersebut, sebagaimana yang kita kasih judul, kita ingin membuktikan bahwa beliau ini bukanlah ahli agama. Ya, seperti yang ia sampaikan ketika dia mencontohkan sebuah lafaz niat solat maghrib. Ya, dia di sana mengatakan usolli fardu maghribi salasa rak'ataini lillahi martua. Kalau kita lihat lafaz niat yang ia lafazkan, ini sangat jahil sekali. Sangat bertentangan sekali dengan qawaidul lughah. Kalau dia mengerti tentang agama, pasti dia akan membaca lafaz tersebut dengan benar. Tapi nyatanya tidak. Usolli fardu yang ia baca, ini bacaan yang salah. Kita sampaikan ini adalah bacaan yang salah. Yang benar itu adalah usolli fardha, bukan usolli fardu. Kemudian kita lanjutkan. Usolli fardu maghribi salasa rak'ataini, itu yang ia baca. Sudah salasa rak'ataini pula. Salasa itu artinya 3. Rak'ataini artinya 2 rakaat. Jadi maksud di sini sudah jelas. Salasa rak'ataini, 3 dan 2 rakaat. Bagaimana ini cara memahaminya ini? Ya, yang benar itu adalah salasa raka'atin. Sekali lagi, salasa raka'atin, itu yang benar. Ya, dari yang ia sampaikan ini sudah jelas salah. Ini membuktikan bahwa beliau ini bukanlah seorang ahli agama. Itu tamsil, itu kiasan. Ada enggak disuruh sembelih kambing? Ada enggak perintah disuruh sembelih kambing? Ada enggak? Allah gantikan. Allah tebus. Apa tadi? Allah tebus adalah Allah menggantikan berupa domba jantan dari surga. Berupa domba jantan dari surga. Domba kau dari mana? Domba kau itu dari mana? Allah menebusnya. Allah menggantikannya dengan seekor Ini kalau dibuka, berkelahi, bunuh-membunuh pun jadi. Sesat menyesatkan. Kalau rahasia ini dibuka, hancur umat Islam. Berkelahi. Tahu berkelahi? Wah.
berkelahi, tapi yang hak itu tetap hak, yang batal itu, yang salah itu pasti kau hancur. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuqa. Di situ Allah gantikan dengan seekor domba, seekor kibas. Mengapa kau tukar dengan unta? Mengapa kau tukar dengan lembu? Mengapa kau tukar dengan kuda? Mengapa kau tukar dengan sapi? Tidak pernah Allah menggantikannya dengan unta, dengan lembu, dengan sapi, dengan kuda, tidak pernah. Ini saja sudah menyalah, sudah menyalahi ayat. Dalam video yang kedua ini bercerita tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana Nabi Ibrahim diganti oleh Allah dengan kibas. Kemudian Hadi Aminullah ini mengatakan tidak ada di sana dikatakan menyembelih kambing. Sekali lagi, tidak ada di sana dikatakan menyembelih kambing. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk menjawab hal ini, kita jawab dengan surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sesungguhnya setiap umat itu telah kami syariatkan menyembelih kurban untuk menyebut nama Allah atas apa yang kami rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ya, dari binatang ternak. Sekali lagi, dari binatang ternak. Bukankah kambing termasuk binatang ternak? Bukankah unta termasuk binatang ternak? Bukankah sapi termasuk binatang ternak? Iya, semuanya termasuk binatang ternak. Sesuai dengan ayat ini, maka ada syariatnya untuk menyembelih binatang ternak, termasuk diantaranya adalah kambing. Memang dalam ayat yang peristiwa penyembelihan Ismail itu tidak dijelaskan oleh Allah untuk menyembelihan kambing, tetapi dijelaskan oleh ayat yang lain. Ayat ini tidak berdiri dengan sendirinya. Satu. Kemudian yang kedua, kata beliau, ketika Nabi Ismail disembelih, kambing yang didatangkan itu adalah berasal dari surga. Semestinya kalaupun mau berkorban, semestinya harusnya pun kambingnya dari surga pula. Begitu kira-kira yang dia maksudkan. Hal ini kita akan menjawab bahwasanya kambing yang digantikan untuk penyembelihan Ismail itu adalah kambing yang berasal dari bumi. Yakni ketika kurban Habil diterima oleh Allah, kemudian diangkat ke surga, kemudian itu pula lah yang diberikan sebagai pengganti penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ini pula lah yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Jadi kambing yang diganti sebagai menyembelih Nabi Ismail sebetulnya itu adalah kambing dari bumi, yang mana itu merupakan kurban dari Habil, ya, yang diterima korban dari Habil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kalau kita cermati ayat yang dibaca oleh Hadi Aminullah ini, ketika ia membaca ayat wa qul ja'al haqqu, ada kekeliruan di sana. Di sana banyak kesalahan dalam membaca ayat. Yang benar itu adalah wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, ini yang benar. Ya, bukan seperti yang ia baca. Banyak yang harus diperbaiki dan banyak juga terdapat kesalahan di sana. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang diperintahkan oleh Allah ketika penyembelihan Nabi Ismail kan diganti itu dengan kambing.
Berarti yang disembelih itu seharusnya kambing juga dong. Paling tidak maksudnya seperti itu. Kenapa kalian gantikan dengan unta? Kenapa kalian ganti dengan sapi? Kenapa kalian ganti dengan, bahkan dia menyebutkan dengan kuda. Emang ada kuda sebagai kurban? Tidak ada kuda sebagai kurban. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, yang dijadikan kurban itu yang lebih utama itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, apakah Anda lebih hebat, lebih alim daripada Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan unta, sapi, kemudian kambing. Sementara Anda berpendapat hanya boleh kambing. Hal ini perlu kita jawab dengan hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Dia berkata bahwa naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata min sab'atin al-baqarata an sab'atin. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, yakni ketika Amul Hudaybiyah, ketika hari Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah, yakni unta dengan 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nabi saja menyembelih unta dan menyembelih sapi. Ada syariatnya. Jangan Anda katakan bahwasanya mentang-mentang ayat di sana dikatakan kambing, tentu tidak boleh dengan yang lain. Nabi saja menyembelih unta, menyembelih sapi. Nah, inilah yang mesti kita sampaikan, bahwasanya beliau ini tidak membaca ini hadis. Yang sudah jelas Rasulullah menyembelih dengan sapi, menyembelih dengan unta, dan menyembelih kambing. Ini pula lah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, bahwasanya penyembelihan itu yang utama diantaranya adalah unta, sapi, dan kambing. Inilah sebagai jawaban kepada ceramah yang kita reaksi dari yang disampaikan oleh Hadi Aminullah ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.